Heru Cahyono, Sekda Jatim abadi dan pengatur satu pintu anggaran untuk Khofifah Gubernur Jawa Timur. Kalau ada PNS yang tak pernah merasa kenyang, puas dengan harta kekayaan, tahta, dan kekuasaannya, serta takut pensiun, PNS itu adalah Heru Cahyono, mantan Sekda Jatim 2 periode. Hanya di Jatim, jabatan Sekda bisa 2 periode. Padahal, gubernurnya saja, Khofifah Indar Parawansa, baru menjabat 1 periode dan belum tentu terpilih kembali menjadi 2 periode. Ya, begitulah mati-matian Khofifah Indar Parawansa mengawal Heru Cahyono yang harusnya per 5 Maret 2021 sudah pensiun dari PNS. Namun, jabatan sekdanya bisa diperpanjang kembali, bahkan tetap menjadi Sekda Jatim walau dengan embel-embel PLH. Akal-akalan itu dimulai secara diam-diam. Yang harusnya Heru Cahyono memasuki masa pensiun, tetapi dasar lincah seperti kancil, dia malah sukses menjadikan status dirinya sebagai pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama. Artinya, masa usia pensiun Heru Cahyono yang harusnya 60 tahun malah jadi 65 tahun. Mengapa Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur begitu terpesona dan tergodanya dengan sosok Heru Cahyono? Seolah-olah di Pemprov Jatim hanya ada dia dan tidak ada orang lain yang bisa bekerja untuknya. Mengapa? Heru Cahyono, mantan Bupati Tulung Agung 2 periode ini, mengklaim bahkan bisa mengendalikan aparat penegak hukum seperti di Kejaksaan, Kepolisian, TNI, bahkan KPK. Dengan klaimnya tersebut, Heru Cahyono menjadikan dirinya sosok kuat yang sangat dibutuhkan oleh Khofifah Gubernur Jatim dalam menyelesaikan semua masalah hukum di lingkungan Pemprov Jatim. Selanjutnya, Khofifah yang memiliki latar belakang sebagai aktivis dan gemar sambang ke lapangan daripada rapat bersama timnya, membuatnya seakan-akan anti bersentuhan dalam hal pembahasan keuangan atau anggaran. Celah inilah yang dimanfaatkan kembali oleh Heru Cahyono sebagai pengendali atau operator tunggal pengelolaan anggaran Pemprov Jatim yang APBD-nya mencapai lebih dari 30 triliun rupiah. Banyak kepala OPD yang sambat. Mereka tidak berani bertanya kepada gubernurnya sendiri. Apakah benar Heru Cahyono Sekda Jatim ini secara de facto adalah operator tunggal pengelolaan anggaran yang direstui oleh gubernur, atau inisiatif dia sendiri yang mengatasnamakan gubernur? Terus terang saja, inilah yang banyak menjadi dilema di kalangan kepala OPD. Banyak sekali laporan yang terjadi, seperti kepala OPD diminta Heru untuk mengeluarkan sejumlah uang seolah-olah itu instruksi ibu gubernur. Tidak berhenti di situ, Heru Cahyono yang juga komisaris Bank Jatim ini sangat mengendalikan BPKAD dan Bapeda Jatim yang kita tahu sendiri, 2 OPD inilah yang mengatur distribusi perencanaan anggaran dan programnya ke banyak OPD. Bahkan di saat sudah bukan sekda saat ini pun, 2 kepala OPD tersebut sangat patuh dan tunduk terhadap Heru. Rumor kalau penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2022 ini pun masih dikendalikan oleh Heru dibuktikan dari hampir semua OPD yang ada kegiatan belanja pengadaan barang jasa yang nilainya miliaran rupiah itu pasti dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor Heru. Sementara Heru santai sambil bermain golf, asyik dengan Harley dan Rubicon-nya. Ongkang-ongkang kaki terus menerima uang setoran dari kontraktornya. Alibi yang dipakai Heru adalah sebagai seorang pengepul tunggal yang semuanya untuk kepentingan Gubernur Jatim. Dia bahkan mengklaim dirinya dapat mandat langsung dari Bu Khofifah. Heru Cahyono sebenarnya tidak sendirian. Dia bermain aman bersama orang dekat Gubernur Jatim, seperti Prof. Masud yang juga komisaris Bank Jatim, dan Lulu yang merupakan sekpri kepercayaan Khofifah Indar Parawansa.
Sedangkan kontraktor yang selalu bersama Heru adalah seorang pengusaha yang semenjak Heru jadi bupati sudah bersama-sama mengatur dan mengendalikan anggaran Pemkab Tulung Agung sampai saat ini beralih ke Pemprov Jatim. Tangan besi Heru mantan Sekda 2 periode ini begitu kuat sampai saat ini. Begitu terperangkap, Khofifah Gubernur Jatim seakan tidak bisa keluar dari kartu permainan Heru. Perangkap tersebut bisa saja karena selama menjabat Gubernur Jatim, Khofifah menggantungkan hidupnya hanya pada sosok Heru. Khofifah merasa nyaman dan aman bersama Heru. Herulah yang menyelamatkannya ketika ada masalah berkaitan dengan APH seperti dengan KPK. Terbaru adalah ketika dianggap berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran prokes perayaan ultah gubernur. Padahal Heru sendirilah yang memberikan kejutan tersebut. Tetapi dia juga yang dianggap sebagai pahlawannya oleh Khofifah. Ada lagi, aliran mata uang dolar maupun rupiah rutin mengalir ke Khofifah melalui Lulu, sang sekpri setia yang diterimanya dari Heru. Heru diduga menjadi berangkas Khofifah Gubernur Jatim. Dengan lugu, para kepala OPD bertanya, apa benar ya uang setoran pengumpulan satu pintu melalui Heru itu benar semuanya diterima oleh Khofifah? Jangan-jangan dengan besaran nilai yang dikumpulkan, di mana hanya si Sekda abadi yang mengetahui jumlahnya, uang yang disetorkan ke Khofifah hanya sebagian kecil saja. Ada apa kira-kira dengan Heru dan Khofifah?